Maka ingat, karena di Banten sudah membela negara ini, dan sekarang dikoyak-koyak negara ini, maka ingat, berarti mau tidak mau, Kesultanan Banten harus tegak kembali. Gubernur sekarang orang mana? Bukan orang Banten. Kemana orang Banten? Karena dikadali oleh pusat. Cara mereka mengambil tanah dari rakyat, itu ditipu semua rakyat kan? Semua proses transaksi yang dilakukan dengan cara penipuan itu batal demi hukum. Apa konsekuensi batal demi hukum? Artinya yang membayar hilang duitnya. Yang tadi dibayar hak tanahnya, itu balik lagi tanahnya ke dia. Itu batal demi hukum namanya. 263, ini yang di laut ya. 263 SHGB di laut yang dulu sudah ditegaskan ada di pagar laut, yang kata Menteri Nusron Wahid secara material dan faktual ada di laut, itu awalnya hanya dibatalkan 50 dari 263. Baru dengar lagi ternyata yang mau batalkan itu batal lagi, tidak jadi dicabut. Alasannya ada di luar garis pantai. Jadi ini ada garis pantai. Kalau di belakang dianggap tanah sah, daratan. Di luar dianggap ini tanah laut, maka ini yang dibatalkan. Padahal garis ini sesuka hati mereka tarik ke tengah juga bisa dengan dalih, oh itu dulu adalah tanah daratan yang terkena abrasi. Padahal di pantai utara itu kagak ada judulnya abrasi. Tolong orang yang berbuat dolim, termasuk juga yang didolimi. Sampai para sahabat bertanya, kalau kita diminta menolong orang yang didolimi, itu masih masuk akal gitu. Tapi bagaimana kita menolong orang yang berbuat dolim? Ya. Unsur ahoka doliman au madluman. Tolonglah saudaramu, baik yang berbuat zolim ataupun yang dizalimi. Bagaimana cara kita menolong para pejabat-pejabat yang dimanfaatkan untuk berbuat zalim kepada rakyatnya sendiri, menolong kepala desa yang berbuat zalim kepada rakyatnya sendiri, menolong lurah, bupati, DPRD, bahkan menteri yang berbuat zalim kepada rakyatnya sendiri, yakni dengan mencegahnya atau menghentikannya. Ya, selanjutnya bahwa amanah amar ma'ruf nahi mungkar ini, terlepas ada amanah dari Habib Rizik Syihab, memang kami berkepentingan untuk menyampaikan karena ini amanah ilmu yang kebetulan oleh Allah kami diberi karuniai pengetahuan untuk memahami apa sih itu PSN-PIK 2 dan bagaimana cara oligarki atau aguan ini berbuat zalim kepada rakyat khususnya yang ada di Banten ini. Dan sekaligus alhamdulillah, mudah-mudahan saya juga bisa menjelaskan untuk membantah dalih-dalih, bukan dalil ya, dalih-dalih yang digunakan untuk mendukung kezaliman PSN-PIK 2, baik menggunakan sarana undang-undang, misalnya dengan keputusan status proyek strategis nasional, termasuk dalih seolah-olah PSN-PIK 2 ini menyelamatkan atau menghidupkan tanah mati atau tanah terlantar, atau dalam kaidah fikih disebut dengan ihyaul mawat. Kita berangkat dari sisi fikih dulu. Yang pertama, ada sejumlah orang-orang yang sebenarnya tidak layak disebut ulama ketika membela kezaliman. Kenapa? Karena dalam Al-Quran dikatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah para ulama. Karena ulama paling tahu bagaimana itu kebenaran, bagaimana itu kebatilan, dan ulama paling takut berbuat zalim apalagi mendukung kezaliman. Jadi sebenarnya kalau ada ulama mendukung kezaliman, patut dipertanyakan ini, apakah benar-benar orang yang bisa disebut sebagai ulama yang paling takut kepada Allah, atau sebaliknya ulama yang takut pada penguasa atau berburu dunia dengan ilmu yang dikaruniakan kepadanya. Baik, saya awali dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, man ahya ardon maitatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah mati itu baginya.
Dalam Islam orang boleh punya tanah dan dibenarkan oleh syariat sepanjang sebab kepemilikannya atau dalam fikih disebut as-sababu atau maluknya dibenarkan secara syar'i. Apa sebab syar'i orang itu punya tanah? Bisa membeli, bisa dapat warisan, bisa dapat hadiah atau hibah, atau dia mendapatkan iqta'ud daulah, pemberian dari negara. Contohnya, tahun 80-90-an dulu, Pak Harto itu punya program namanya transmigrasi. Kemudian satu keluarga dibawa ke Sumatera, ke Kalimantan, dan setiap keluarga itu diberi tanah 2 hektar. Nah, tanah pemberian negara ini disebut iqta'ud daulah, sehingga kalau orang punya tanah diberi dari transmigrasi, secara agama sah itu menjadi tanahnya. Ini yang disebut dengan iqta'ud daulah. Dan ada lagi as-sababu atau maluk, sebab kepemilikan karena ihya'ul mawat, menghidupkan tanah mati. Apa itu definisi atau takrif tanah mati? Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau menyampaikan dalam redaksi bahasa Indonesia seperti ini kira-kira takrif atau pengertian tanah mati. Tanah mati adalah tanah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, belum pernah tersentuh oleh manusia, baik dengan pengelolaan atau tanda-tanda kehidupan sebelumnya. Kira-kira di Tangerang, di Banten ini ada tanah mati atau enggak? Kagak ada. Kira-kira di Tangerang ini ada nggak tanah yang terlantar nggak? Kagak ada. Tanah mati itu hanya terjadi dulu kakek buyut kita yang pertama mendaratkan kapal-kapalnya di Pulau Jawa ke Banten, kemudian belantara, dia hidupkan belantara Banten, maka dia masuk kategori ihya'ul mawat, dia menghidupkan tanah mati atau terlantar. Ini sebab yang syar'i, maka menjadi pemilik yang sah kakek buyut kita. Para pendahulu kita, kakek buyut kita orang Banten dahulu itu pemilik sah karena mereka yang pertama kali ihya'ul mawat tanah Banten. Bukan Agung Sedayu, bukan Aguan. Apalagi Aguan kakek buyutnya dari Banten atau dari luar Banten? Dari sono, seberang jauh. Jadi gak ada pembenaran sedikit pun orang merampas tanah rakyat yang sudah dimiliki. Baik ada yang dengan pewarisan, rata-rata kan pewarisan, ada juga dari membeli, sudah dikelola bertahun, berpuluh tahun, bahkan ratusan tahun di tanah Banten. Tiba-tiba ada korporasi namanya Agung Sedayu, punya Aguan, merampas tanah itu, lalu tiba nih ada orang yang ngaku alim, ulama, oh itu bener, itu namanya menghidupkan tanah mati. Bohong atau bohong? Dusta atau dusta? Ini ulama syariat atau ulama ya ulama yang jahat, jelek. Kenapa? Karena dia menjual agama untuk sekerat tulang dunia yang tidak mengenyangkan. Buruk atau buruk? Dolim atau dolim? Harus bagaimana? Kita nasihati, kita hentikan kedolimannya dengan cara apa? Menjelaskan duduk perkaranya bahwa konsep ihya'ul mawat dalam Islam memang ada, fikihnya memang syar'i, tetapi faktanya di Banten ini kagak ada tanah mati, ada tanah terlantar. Sehingga orang yang menyatakan PSN PIK 2 harus dukung dengan dalih bahwa itu menghidupkan tanah terlantar, menghidupkan tanah mati dengan dalih ihya'ul mawat, maka sebenarnya dia sedang mengambil bagian neraka untuk dirinya. Ini bahaya sekali. Sehingga ketika kita jelaskan dan itu menghentikan dirinya untuk tidak berbuat zalim, berarti kita sedang menolong saudara-saudara kita ini. Karena perintah Nabi, unsur ahoka zaliman au mazluman. Ini dari sisi dalil syar'i fikih tentang ihya'ul mawat. Yang kedua dari sisi hukum negara. Yang disebut PSN itu adalah proyek strategis nasional. Yakni proyek yang punya nilai strategis untuk kepentingan nasional, yang tujuannya meningkatkan pertumbuhan, kesejahteraan, dan ekonomi di daerah. Sekarang pertanyaannya, ada orang punya tambak, setahun tambaknya bisa panen 3 kali. Sekali ngangkat tambak itu menghasilkan bandeng, udang, dan sebagainya. Kalau dijual 70 juta kira-kira. 1 tahun panen 3 kali, berarti berapa? 210 juta. Tiba-tiba ada orang mau datang
dengan dalih ini proyek PSN. Dibeli tanah tadi 50.000 per meter. Ini menyejahterakan atau menyengsarakan? Ini proyek strategis nasional atau proyek strategis naga? Naga ini mau melahap tanah-tanah wong Banten dengan meminjam kekuasaan, minta label status PSN dari siapa? Dari siapa yang ngasih PSN? Jokowi. Jadi secara hukum juga PSN yang diberikan kepada proyek PIK 2 ini tidak nyambung dengan tujuan PSN itu sendiri. Selanjutnya, PSN itu sebenarnya juga selain nggak tepat tadi, luasan wilayahnya juga kecil, cuman 1.755 hektar. Itu sekitar di kecamatan Teluk Naga dan Paku Haji. Cuman tepatnya di mana sampai hari ini juga tidak ditunjuk oleh Agung Sedayu. Kenapa? Karena mereka memang sengaja menarasikan, menjual status PSN itu di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, bahkan sampai Kabupaten Serang, termasuk di Tanara ini. Sehingga kalau orang-orang mau dibeli tanahnya walaupun harganya murah, takut. Kenapa? Oh, ini kan PSN. Ini nanti kalau saya nggak mau jual, sama saja ngelawan negara. Daripada saya nanti di penjara, tanah saya juga nggak bisa saya ambil, ya sudahlah. Nggak apa-apa lah. 50.000 perak per meter, nggak apa-apa. Itu pun ada yang belum dibayar, langsung digusur. Ada cerita yang sangat miris. Di Muncung, itu ada tanah sawah yang mau panen sebentar lagi, itu langsung diuruk. Tidak diketahui siapa yang nguruk. Baru orangnya tadi tanya ke desa, baru pihak desa justru menjadi juru bicara perusahaan menawar tanah tadi 50.000. Jadi kita harus ingatkan, ketika kita mengingatkan orang-orang di desa, bukan kita benci sama kepala desa. Bukan kita ini ingin dapat bagian dari kedoliman kepala desa. Enggak. Kita sayang kepada kades-kades di Kabupaten Tangerang. Kita khawatir kalau mereka nanti diazab Allah di neraka dengan azab yang pedih. Karena itu kita tolong dia di dunia untuk tidak berbuat zalim dan menghentikan kedolimannya dengan cara apa? Menjelaskan. Gak bener kalian kepala desa. Tugas kalian mengayomi warga desa, bukan menjadi kepanjangan tangan Aguan, bukan menjadi kepanjangan tangan Antoni Salim. Nah, ada pertanyaan, kok saya bawa Aguan sama Antoni Salim, apa dasarnya? Saya menggugat Aguan dan Antoni Salim, dasarnya adalah PT Pantai Indah Kapuk atau PANI ini yang punya proyek PIK 2, itu saham mayoritasnya 90% dikuasai dua grup bisnis. Yang pertama Agung Sedayu Group punya Aguan, yang kedua Salim Group punya Antoni Salim. Jadi hari ini ketika kita dibenturkan dengan orang desa, dengan preman, kita jangan lupa bahwa yang dapat untung paling besar dari proyek ini bukan preman-preman tadi, bukan kepala desa. Mereka cuma kacung. Yang paling untung gede siapa? Yang punya proyek. Karena itu hari ini kita harus menuntut tanggung jawab bukan hanya kepada kepala desa, tapi juga kepada pemegang proyek. Tapi aneh, baru saja saya dapat kabar 263, ini yang di laut ya, 263 SHGB di laut yang dulu sudah ditegaskan ada di pagar laut, yang kata Menteri Nusron Wahid secara material dan faktual ada di laut, itu awalnya hanya dibatalkan 50 dari 263. Baru dengar lagi ternyata yang mau batalkan itu batal lagi, tidak jadi dicabut. Alasannya ada di luar garis pantai. Jadi ini ada garis pantai. Kalau di belakang dianggap tanah sah, daratan. Di luar dianggap ini tanah laut, maka ini yang dibatalkan. Padahal garis ini sesuka hati mereka tarik ke tengah juga bisa. Dengan dalih, oh itu dulu adalah tanah daratan yang terkena abrasi. Padahal di pantai utara itu kagak ada judulnya abrasi. Kalau selatan mungkin. Di Kohot, itu yang terjadi bukan abrasi, justru terjadi sedimentasi. Karena ada material tanah yang dibawa oleh Sungai Cisadane. Di Cisadane itu ada dua desa, ada Tanjung Burung, ada Desa Kohot. Dua-duanya itu justru tanahnya bertambah, bukan malah berkurang. Jadi mereka ini sengaja membuat ya hikayat tanah musnah yang dulunya seolah-olah tanah tergerus laut, ya kan? Kemudian dinarasikan tanah musnah. Tujuannya apa?
Tujuannya untuk mengaktifkan pasal 66 PP nomor 18 2021, karena di PP ini pasal 66 orang yang punya sertifikat yang tanahnya musnah diberi hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi. Sekarang tanya, di Indonesia ini yang jago reklamasi ini Ahmad Kozinuddin atau Aguan? Di Indonesia ini yang bisa reklamasi Munarman atau Aguan? Jadi nggak mungkin reklamasi itu mau dimanfaatkan Kozinuddin, Munarman atau yang lainnya. Pasti itu mau dimanfaatkan oleh Aguan. Dan PP ini disusun sebagai pengejawantahan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Sebelumnya di Undang-Undang Pokok Agraria 5 tahun 1960 tidak dikenal istilah tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai diperkenalkan di pasal 49 istilah tanah musnah. Barulah di PP-nya itu dibuat pasal sebagai sarana untuk merampok laut dengan dalih dulunya tanah darat yang terkena abrasi sehingga musnah. Lalu pemegang hak tadi melakukan rekonstruksi atau reklamasi karena diberi hak. Bukan hanya rekonstruksi dan reklamasi, juga punya hak uang kerohiman. Bayangkan, dua hal kita yang dirampok. Pertama, wilayah laut dirampok dengan dalih itu tanah musnah. Kedua, APBN atau APBD nanti dirampok untuk mengeluarkan uang kerohiman untuk pemegang hak sertifikat yang tanahnya dianggap musnah. Ini jahat luar biasa. Ini yang terjadi. Lalu di daratan, kalau di daratan lebih ngeri lagi. Jadi kalau kita hari ini rame kan karena ada pagar laut, dan di bawah pagar laut ternyata ada sertifikat laut. Di daratan, modus mereka merampas itu begini. Jadi pengembang bikin peta, rencana saya mau bikin kawasan industri. Nah, bikinlah peta yang mau dijadikan industri properti. Setelah itu apa? Dia kerjasama BPN. Dengan BPN terbitkan sertifikat, ditimpakan ke tanah-tanah rakyat. Lalu rakyat tadi diajak nego. Mau jual gak murah? Kalau nggak mau jual, dirampas. Adu ke pengadilan, yang dimenangkan sertifikat produk mereka. Dan ini terjadi sejak kapan? Bukan 2024 ini, tapi atau 2024 akhir atau 2025 awal ini. Sejak 2015 dan 2018 itu udah rame. Jadi modusnya dia secara de jure dia menguasai tanah rakyat dengan bikin sertifikat kerjasama sama BPN. Secara de facto cara menguasai tanah itu apa? Dia gunakan preman. Dipakailah preman-preman ini, ditaruh di lokasi tanah-tanah yang sebenarnya milik warga, tapi didalihkan, oh ini sudah punya orang ini atas AJB ini, sertifikat ini atau AJB ini, gire ini. Coba di daerah Tangerang, Kabupaten Tangerang, ada 3 nama menguasai tanah 900 hektar. Masuk akal atau enggak ini? Enggak masuk akal. Ada yang atas nama Ahmad Gojali. Nah, Ahmad Gojali ini nama aslinya Engcun. Engcun ini yang bayari proyek pagar laut. Lah kenapa Bareskrim yang ditangkap cuman Kades Kohot si Arsin? Bareskrim, ente takut sama siapa? Sama Mandor Mehmet. Takut sama Engcun. Kenapa? Kalau yang diusut pagar laut Mandor Mehmet dan Engcun ini terhubung pada Ali Hanafiah Lijaya. Siapa Ali Hanafiah Lijaya? Dia orang kepercayaan Aguan. Kalau Ali Hanafiah Lijaya ditangkap dan di BAP, pasti dia nyanyi. Semua ini untuk kepentingan siapa? Agung Sedayu. Kenapa? Tanahnya ini dijadikan industri properti. Dan terbukti ada yang di daerah Pangkalan punya 6 hektar, ada yang 28 hektar di sebelahnya. Tidak dibayar. Ada yang sertifikat hak milik, ada yang gire. Tidak dibayar. Sekarang empang, itu wujudnya empang. Empangnya jadi apa? Jadi perumahan PIK 2. Sejak 2017. Padahal yang bayar pajak, ada yang sampai hari ini yang bayar pajak masih pemilik sah. Tapi sudah atas nama Perumahan Pantai Indah Kapuk 2. Zalim sekali. Lalu kita sekarang diajak, oh ya udahlah, yang penting sudah ada Arsin Kades Kohot jadi tersangka. Ada Sekdesnya jadi tersangka. Ada Septian yang kuasa hukumnya jadi tersangka. Ada Chandra yang jadi kuasanya juga tersangka. Jangan mau dibodoh-bodohin. Mereka memang terlibat, tapi bukan mereka yang dapat manfaat dari tanah-tanah jarahan tadi. Sekarang pakai logika.
Ada nggak orang bikin sertifikat di laut kalau nggak ada yang menampung? Ada nggak? Ada nggak orang bikin kalau nggak ada yang membiayai? Ada nggak? Nggak ada. Logika sederhana. Ada motor dicuri. Modus pencuriannya BPKB sama STNK-nya dipalsukan. Jadilah kejahatan pencurian dan pemalsuan dokumen. 266, 263 masuk memasukkan keterangan palsu dalam dokumen atau akta otentik. Ini 266. Memasukkan dokumen 263. 263 6 tahun, 266 7 tahun. Ditangkap nih orang yang nyuri motor sama yang memasukkan sertifikat. Pertanyaan selanjutnya. Ketika ada yang menampung motor, yang menerima motor itu sebagai apa? Istilahnya apa? Penadah. Diproses nggak? Harus diproses. Dan dalam kasus maling motor pasti diproses. Nah, hari ini kejahatan perampasan tanah baik di darat dan laut itu siapa yang nampung tanah itu? Aguan, Antoni Salim. Lalu kenapa yang kecil-kecil dikorbankan, ditumbalkan, sementara penadah tanah-tanah rampasan Republik Indonesia, yakni Aguan dan Antoni Salim, tidak ditangkap dan dipenjara? Takbir! Jadi kita ini ingin menyadarkan, bukan membuat marah. Tapi kalau kita dizolimi marah, itu benar kata Imam Syafi'i. Orang dibuat marah, tapi dia tidak marah. Sebut saja dia itu keledai. Kita keledai atau manusia? Kita orang beriman atau orang beriman? Orang beriman layak marah nggak kalau dizolimi? Kita agama Islam bukan agama lain yang kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Enggak begitu. Bahkan agama kita mengatakan siapa saja ya yang meninggal karena membela hartanya, matinya mati syahid. Jadi Islam itu agama yang memang tepos liro, menghormati, tapi ketika haknya dilanggar, kezaliman terjadi, Islam bukan hanya memberi hak untuk melawan, bahkan mewajibkan untuk menghentikan kezaliman dengan cara-cara yang sudah diatur oleh Islam. Selanjutnya, hari ini sudah kelihatan upaya untuk penyelamatan Aguan dan Antoni Salim, termasuk penyelamatan bisnisnya. Contoh, sertifikat yang katanya dibatalkan nggak jadi. Kenapa kalau sertifikat ini dampaknya nggak dibatalkan? Karena kalau nggak dibatalkan, sewaktu-waktu sertifikat tadi bisa diajukan untuk proses reklamasi dengan memanfaatkan hak reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih tanahnya adalah tanah musnah karena udah jadi laut. Lagi pula mereka udah ngeluarin duit gede untuk bikin sertifikat itu. Nggak ridho mereka sertifikat itu langsung dibatalin. Jadi jangan percaya Nusron Wahid, apalagi sandiwaranya Mauruwarar Sirait sama Tito Karnavian. Datang ke Proyek 2, seolah-olah membuka akses malam-malam. Itu ngelenong aja, jangan percaya. Karena selama ini mereka itulah yang terlibat. Zaman Tito itulah Aguan mengendalikan kepolisian. Mauruwarar itu orangnya Aguan, yang sekarang jadi Menteri Perumahan. Nah hari ini sayangnya, nah ini yang menjadi perhatian kita. Semestinya kita dilindungi dan diselesaikan urusan kita oleh negara. Karena tugas negara itu adalah mengatur, mengurusi urusan rakyatnya. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin, seorang presiden itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada rakyatnya. Semestinya pemimpin kita itu menjadi junnah, menjadi perisai, menjadi pelindung bagi rakyatnya yang terzolimi. Al-imamu junnatun yuqatilu min wara'ih wa yuttaqabih. Seorang imam, pemimpin, presiden itu menjadi tameng, pelindung, junnah, perisai bagi rakyatnya. Sehingga rakyat itu berperang di belakang pemimpin. Hari ini pemimpin kita alih-alih melindungi kita yang sedang terzolimi, alih-alih mengatur urusan ini dikembalikan dengan cara pertama, membatalkan status PSN PIK 2, kedua, menghentikan seluruh proyek PIK 2, ketiga, melakukan audit menyeluruh baik secara hukum, kinerja dan keuangan, ditata ulang, diselesaikan dengan negara sebagai mediator. Ingat ya, mediatornya negara, bukan Rofi'i, bukan Mu'anas Alaidit. Saya pernah di sebuah stasiun TV diminta, ya kalau Bang Kozinudin memang ada tanahnya yang dilampar, ya bisa konsultasi ke saya, nanti saya teruskan ke PIK 2 ke Pak Aguan. Apa urusannya? Hari ini kita ingin negara yang menyelesaikan.
Kalau negara, kepentingannya negara. Kalau yang menyelesaikan korporasi, kepentingannya korporasi. Tapi sayang, pemimpin yang kita harapkan menjadi penyelesai urusan kita, menjadi tameng bagi perlindungan kita, malah dari lisannya keluar teriakan, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Hampir sekali. Iya, PIK 2 selesaikan oleh negara. Selesaikan dengan audit dan menghentikan proyek itu. Nah, lalu bagaimana? Hari ini kita harus sadari bahwa hari ini kita benar-benar sudah yatim. Tak punya pemimpin, walaupun mereka punya jabatan pemimpin, tapi tidak melaksanakan tugas kepemimpinan. Karena itu kita sendiri yang harus meramut urusan kita. Kita harus berjuang bareng-bareng bersama rakyat, takbir. Kita harus berjuang bersama ulama, takbir. Kita harus berjuang bersama aktivis, takbir. Jangan mau dibelah-belah, jangan mau dipecah belah, takbir. Salah satu narasi memecah belah itu apa? Yang sudah dibayar sebagian atau belum dibayar, diiming-iming. Nanti akan kami bayar sisanya semuanya. Bahkan harganya lebih baik. Kalian nggak kami bayar. Itu gara-gara itu tuh yang protes-protes demo-demo PIK 2. Jadinya kami nggak jadi bayar. Padahal dari dulu kan nggak dibayar. Padahal mereka juga hari ini nggak berani bayar. Kenapa? Status proyek ini juga mereka tunggu bagaimana kelanjutannya. Kalau proyek ini ternyata dibatalkan negara, nggak mau dia bayar. Itu sama saja nambah kerugian. Jadi kalau ada yang mau narasi bayar-bayar, jangan mau dipecah belah. Nanti yang disalahkan, oh Habib Hasan nih gara-garanya nih. Habib Hasan sih ngerahkan ceramah yang kayak gitu. Habib Hasan sih menggerakkan untuk melawan kezaliman. Ini kan dampaknya ke kita, nggak jadi bayar-bayar. Nggak begitu. Sebelum ada demo juga dari dulu nggak dibayar. Peristiwanya itu bukan baru kemarin, sejak 2015, 2017, sejak lama. Noh, pagar laut yang jogrok yang kelihatan saja. Kalau kita nggak demo, nggak teriak, nggak dicabut. Jadi jangan mau kita diadu domba oleh para, biasanya ngomong itu biasanya siapa? RCTI. Apa itu RCTI? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Ini mereka nih yang suka adu domba, karena mereka mau cari cuan dari selisih harga. Terakhir, ini oligarki itu membangun narasi begini. Sebenarnya dari Agung Sedayu, dari Grup Salim itu bagus harganya. 1,5 juta per meter. Cuman itu kan yang main lurah-lurah lah, calo-calo. Ya kami nggak tahu. Ini juga cuman buang badan, cuci tangan. Coba kalau dari dulu dia bilang 1,5 juta, oh udah dikasih semua itu. Itu muncul kan setelah ada seperti ini. Dan kalau sekarang ditongkrongin, enggak juga. Kenapa? Sebenarnya mereka juga udah tahu pekerjaan kotor ini sejak dulu begitu caranya. Cuman mereka tutup mata. Gua mah bodo amat nih, gua kasih duit, lu mau cara apa? Meres kek, mengintimidasi kek, mengkriminalisasi kek, pakai gugatan kek, pakai preman kek, terserah. Yang penting tanah itu milik gua. Lu kerja aja, ini duit dari gua. Jadi hari ini kita harus bersatu, jangan mau dipecah belah. Mimpi 1,5 juta per meter itu kan baru dihembuskan sekarang. Dulu kemana aja? Banyak yang nggak dibayar. Dan sekarang persoalannya bukan hanya kita-kita mungkin yang tidak terdampak, atau yang terdampak nggak dapat bayar. Ada R2 RT kalau nggak salah. Di Tanara juga itu diisolir. Seperti di Gaza. Kehidupannya terisolir. Bang Marwan itu sudah ke sana. Bang Saididu sudah ke sana. Pak Maijen Sundarko juga ke sana. Ini videonya sudah nyampe, tapi ya tadi karena negara seperti tidak hadir, kita jadi yatim. Mau nggak mau, kita harus ngurusi urusan kita sendiri. Karena itu saya tekankan sekali lagi, jangan mau dipecah belah, ikuti komando ulama. Kalau nanti Habib Hasan perintahkan A, ayo Habib Hasan Al-Kab irakan A, ikuti A. Gak usah ngikuti rombongan Calo Tanah Republik Indonesia tadi, ya. Kalau kita berjuang, ya berangkat berjuang. Siap berjuang? Siap membela hak? Siap untuk menolong saudara muslim? Siap untuk menghancurkan Aguan dan Antoni Salim? Siap melawan segala bentuk kezaliman? Siap menjaga negara ini dari tangan-tangan yang ingin merampas negara ini? Siap menjaga kedaulatan negara? Siap tegakkan hukum Allah? Takbir! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi. Amma ba'd. Yang saya hormati, ada orang tua kita ini, sesepuh kita, Bapak Haji Humaydi ini, orang tua kita luar biasa. Ya, kita umurnya dengan beliau, tapi beliau masih semangat untuk hadir di hari ini. Di sini juga ada tuan rumah ini, Habib Hasan, ada Kiai Hafidin, ada Kiai Naseh, ada Kiai Khalid, Kiai Khalid ya, Kiai Holil ya, Kiai Holil dari Tangerang Selatan, nih tetangga saya sebetulnya. Ada Macan Kulon nih, jawara-jawara Macan Kulon, ini luar biasa, pendekar-pendekar semua ini. Ini juga beliau ini dari seperti dari Lebak ini, betul? Oh mau, ya luar biasa. Ini sudah banyak, sebetulnya udah banyak sekali ini tenaga. Kalau istilah dalam pertempuran militer itu udah cukup ini sebetulnya. Terus mau apa lagi? Ya, oh, nah ini komandan semua ini. Kalau sudah ada komandannya, tinggal pasukannya yang dipersiapkan, ya. Jadi kita ini, saya mau cerita sedikit sebetulnya. Ini saya ini ngurus atau melihat peristiwa yang begini ini, saya tamat kuliah pun dan waktu jadi aktivis mahasiswa pun sudah ada kasus-kasus begini. Ini tahun 95-an, 96-an, saya baru-baru jadi pengacara, sudah banyak juga perampasan-perampasan tanah itu. Dulu di kampung saya di Sumatera itu, hari ini petaninya itu petani karet dulu itu. Kalau di Sumatera itu dulu petani karet, masih sorenya masih nyadap karetnya itu, istilahnya nyadap karet. Ini orang Palembang nih satu nih. Masih nyadap karet itu, ngambil karet, getah karet itu. Besoknya dia mau ke kebun udah rata itu. Di bulldozer sama perusahaan, diganti sawit. Nah, sawit ini kan didudukin begitu, dipaksa, diambil alih. Jadi rakyat Indonesia ini memang sudah puluhan tahun sebetulnya, bukan baru-baru ini saja. Ya. Dan selalu ada yang menyatakan, bahkan yang pakai label ulama menyatakan ini aguan itu menghidupkan tanah mati. Tanah mati pala lu peang apa? Jadi memang ada ulama. Ulama yang begitu pun sudah ada dari dulu. Itu zaman dulu Nabi Musa. Ada dulu namanya Bal'am bin Bawrah. Ya. Itu zaman Nabi Musa. Jadi waktu zaman Nabi Musa itu, ketika Nabi Musa berhasil menyeberang dari Mesir ke Sinai, ya, menyeberang Laut Merah itu dulu tanah Kanaan yang disebut Kan'an itu atau Kanaan itu sudah ada penduduknya. Jadi kalau sekarang konteksnya sekarang orang-orang Yahudi menyatakan itu tanah yang dijanjikan, tanah milik nenek moyang mereka, sebelum Nabi Musa membawa mereka ke situ sudah ada penduduknya di Kanaan itu, yang sekarang dikenal dengan Palestina itu, ya. Nah, jadi di situ ada salah satu ulama, ya, ulama setempat yang bernama Bal'am bin Bawrah. Jadi ketika ada rombongan Nabi Musa ini masuk ke tanah Kanaan, penguasa-penguasa zolimnya itu minta Bal'am bin Bawrah ini mendoakan yang buruk-buruk kepada Nabi Musa. Ya. Nah, jadi memang sudah ada itu ulama-ulama yang dari dulu karena bayaran mendoakan keburukan untuk orang-orang baik itu sudah ada dulu, mencari-carikan dalil-dalil untuk kezoliman itu sudah ada dari dulu. Itu kita sebut dengan nama ulamanya Bal'am bin Bawrah. Kalau sekarang dikenal dengan ulama su. Jadi jangan heran itu pasti ada itu. Begitu juga preman-preman, ya. Kalau yang di sini ada jawara-jawara, bedanya apa jawara sama preman? Kalau jawara itu dia bertarung, berkelahi untuk membela kebenaran, betul tidak? Betul pasti. Tapi kalau preman dia berkelahi untuk duit. Karena dibayar. Nah, kuat mana yang berkelahi membela kebenaran, yang membela yang hak, dengan yang berkelahi cuma karena duit? Itu pasti kabur itu. Begitu yang hak ini muncul pasti kabur itu, karena ini cuma duit. Dia nggak mau hilang nyawanya. Jadi jangan takut itu sama preman-preman yang begitu, ya. Nah, kalau lagi atas alasannya itu bahwa Agung Sedayu melakukan pembangunan yang anti dengan proyek PSN, anti pembangunan. Itu dulu. Tahu nggak siapa bapak pembangunan itu? Yang dikenal dengan bapak pembangunan siapa?
Salah, itu ketinggalan zaman. Yang dulu sudah awal tuh Fir'aun tuh. Iya. Mau bukti nggak? Piramid Mesir itu masih ada sampai sekarang tuh. Itu bukti pembangunan Fir'aun tuh. Fir'aun bener atau sesat? Sesat tetap aja. Jadi yang membangun fisik katanya yang hebat itu belum tentu benar itu. Ya, sudah dibuktikan itu. Fir'aun tuh. Jadi kalau ada yang ngomong-ngomong ini untuk pembangunan, ya Fir'aun juga bangun bilang masuk neraka dia. Ya, masuk neraka Fir'aun. Siapa yang berani ngomong Fir'aun masuk surga? Ayo, berani bantah, silakan. Ya. Nah, jadi jangan khawatir kalau kita berada di tempat yang benar, ya, sudah membela yang benar, itu jangan pernah mundur satu langkah pun. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Hozin ini ya, Pak Hozinuddin ini. Saya cuma mau nambah satu aja ya, atau beberapa informasi lah. Jadi tadi yang PSN, sebetulnya yang disebut PSN itu, ini biar pada tahu nih, kalau ada aparatnya di sini, ada aparat desa di sini, ada aparat pemerintahan yang lain, ada intel-intelnya, tolong sampaikan, biar tahu kalian semua. Yang disebut PSN itu, Jokowi, saya sebut Jokowi bukan pemerintah ya, Jokowi waktu itu kebetulan sebagai presiden, sebagai penguasa, ya. Dia beri ke perusahaan Aguan karena Aguan menyelamatkan mukanya di IKN. Ya, karena Aguan, karena IKN itu tidak ada investor yang sudah disampaikan Jokowi itu seolah-olah investor yang di IKN itu banyak, padahal nggak ada. Nah, untuk nutup malunya Jokowi, Aguan bikin hotel di situ. Aguan atau Kongguan itu? Oh, Kongguan, oke. Aguan ya. Jadi dia bikin hotel. Nah, karena Aguan menyelamatkan muka Jokowi, maka oleh Jokowi diberilah daerah di utara pantai Jawa, di sebelah PIK 1 itu, di Kecamatan Teluk Naga itu ya, yang sebelah PIK 1, itu ada kawasan hutan mangrove yang tidak diurus. Itu milik perhutani pengelolaannya, milik negara. Diberikan ke Aguan. Ini hutan nih. Supaya diurus, supaya hutannya ditanamkan kembali karena sudah banyak yang rusak, katanya banyak yang rusak ya. Padahal ada yang ngelola tuh, PT Perhutani, BUMN milik negara. Kemudian karena dia diberi hutan mangrove itu, di sekitar hutan mangrove itu nanti akan dibikin tempat hiburan. Ya, dibikin tempat hiburan itu apa? Dibikin sirkuit balapan, balap mobil, balap motor, kemudian tempat-tempat makan, ya begitu, wisata. Nggak ada pemukiman, bikin rumah nggak ada. Karena itu hutan, nggak boleh diubah fungsinya. Nggak boleh dijadikan perumahan. Itu yang disebut dengan PSN yang 1.700 hektar tadi. Nggak ada, pemukiman nggak ada. Hanya pemulihan hutan mangrove dan kawasan tempat hiburan. Cuma itu tok namanya itu. Itu yang disebut PSN. Itu saja sudah salah. Kenapa? Ini hutan milik negara, masih dikelola oleh perhutani, sama Jokowi diberikan ke Aguan. Itu saja sudah salah. Sudah korupsi itu. Karena tadi imbal balik di IKN. Satu salahnya. Jadi kalau PSN Aguan itu, PSN PIK 2 itu dianggap benar, salah itu. Prosesnya memberi, itu tidak boleh, itu korupsi itu. Karena untuk memberikan aset negara kepada pihak lain, itu harus persetujuan DPR sebetulnya, DPR RI. Ya. Nah, itu satu kesalahannya. Apalagi kemudian di luar kawasan yang 1.700 hektar, mereka membohongi rakyat. Seolah-olah kawasan pemukiman perumahan yang sampai di sini tepatnya ini kecamatan apa namanya? Tanara. Ada di petanya sudah saya kasih di grup itu. Sampai ke Tanara sini itu akan dibikin pemukiman semua. Jadi itu nggak ada dalam proyek PSN, nggak ada. Ini proyek swasta semua. Kalau proyek swasta, apa beda? Katakanlah sekarang kita ngomong soal PSN. Apa itu PSN? PSN itu pertama, ya, proyek strategis negara yang gunanya untuk kepentingan umum. Contohnya apa? Jalan umum ya, bukan jalan tol. Jalan umum, jalan negara. Rumah sakit pemerintah, sekolah, kantor-kantor desa, kemudian puskesmas. Nah, itu disebut proyek strategis nasional untuk kepentingan umum. Kalau ada kawasan perumahan dijual oleh orang kepada orang lain, kepada warga negara asing, karena iklan-iklan PSN itu iklannya berbahasa Cina, bapak-bapak, ibu-ibu, dijual kepada orang lain. Apakah itu untuk kepentingan umum? Bukan, sama sekali bukan itu.
Jadi yang disebut dengan proyek strategis nasional itu ada proyek untuk kepentingan umum. Sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, bandara, jalan-jalan umum, itu disebut proyek untuk kepentingan umum. Itu disebutnya PSN. Kalau di luar itu bukan PSN, proyek swasta itu. Proyek 9 naga semua itu. Ya. Nah, jadi itu kedua kesalahannya, ya. Yang ketiga, cara mereka mengambil tanah dari rakyat. Itu ditipu semua rakyat kan? Seolah-olah tanah yang untuk pemukiman perumahannya itu, untuk PIK 2 itu adalah untuk kepentingan negara kan? Padahal untuk perumahan. Itu tipuan kan? Nah, kalau sudah ditipu begini, maka harusnya semua proses transaksi ini diperhatikan ini. Semua proses transaksi yang dilakukan dengan cara penipuan itu batal demi hukum. Apa konsekuensi batal demi hukum? Artinya yang membayar hilang duitnya. Yang tadi dibayar hak tanahnya itu balik lagi tanahnya ke dia. Itu batal demi hukum namanya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak maksudnya bapak-bapak? Ada yang tanahnya udah diambil nggak di sini? Belum. Nah, jangan sampai. Kalau sampai ada kelewatan itu. Jadi kalau sudah dibayar, mau dibayar separuh, mau dibayar full, ya. Karena tadi ditipu seolah itu adalah proyek untuk kepentingan umum, proyek nasional milik negara, dan ternyata bukan, maka transaksi itu batal karena itu penipuan. Ya. Kalau batal itu apa? Yang bayar hilang duitnya, yang punya tanah balik lagi hak tanahnya itu. Ya, harus ngerti itu. Nah, yang belum kembali haknya ya ambil lagi. Makanya bilang tuh sama kecamatan-kecamatan sebelah. Jangan takut, itu tanahnya mereka. Salah sendiri itu. Nah, kalau soal premannya, kita punya jawara, kita punya santri, kita punya banyak tenaga ini. Ada laskar segala macam, ya. Harus, kalau enggak kapan haknya itu bisa dapat? Kalau kita ngarepin kebaikan hati tadi, yang harusnya penguasa itu menjadi perisai, udah nggak ada sekarang pemimpin yang begitu. Jadi sekarang rakyat harus mempertahankan sendiri haknya, jangan ngarepin yang lain. Jangan berharap dengan orang lain. Rakyat harus berusaha sendiri mempertahankan haknya dan mengambil kembali haknya itu. Udah nggak ada ngadu ke sana, ngadu itu sia-sia aja itu. Ya, udah nggak berfungsi semua itu. Karena semua sudah kena duit itu. Ya, mulai dari pejabat tingkat desa tadi sudah disebut siapa-siapa namanya itu. Arsin. Wah, banyak itu. Ya, ada puluhan orang itu ya. Ustaz Fauzi ini tahu sekali nih, karena dia turun ke lapangan berkali-kali. Kalau saya udah nggak turun ke lapangan, udah nggak sanggup, udah tua saya. Udah tua saya. Tapi saya mendukung terus, terutama dari teman-teman kita Macan Kulon dan jawara-jawara Banten lainnya. Ini mesti disegera digerakkan ini. Karena mereka-mereka itu cuma preman untuk nyari duit aja. Sementara jawara-jawara kita ini berjuang untuk kepentingan rakyat, untuk membela yang hak. Ya, kalau yang hak tidak dibela, dibiarkan, maka habis semua nanti. Itu yang ini. Nah, yang ketiga saya mau sampaikan, ya. Tadi kan saya bilang itu untuk pemukiman. Dan pemukiman itu dijual kepada warga negara Cina dan orang-orang yang bukan penduduk dari Banten, ya. Nah, itu harganya mahal. Kalau di pelang-pelangnya itu 60 juta tuh per meter tuh harganya itu. Sementara dia beli berapa itu? 50.000. Jauh dengan 60 juta ya. Ini udah azan ya. Intinya proyek PSN-nya itu sendiri itu sudah mengandung unsur korupsi. Ya, kenapa? Karena tadi Jokowi sebagai penguasa itu menyalahgunakan kekuasaannya, memberikan harta negara. Harta negara itu bukan milik negara semata-mata, itu milik rakyat sebetulnya. Ya, diberikan kepada orang per orang, diberikan kepada korporasi, diberikan kepada perusahaannya milik aguan. Ya, nah jadi itu satu penyalahgunaan kekuasaan, termasuk kepala desa yang membuatkan keterangan palsu, itu termasuk, itu bukan sekedar pemalsuan pidananya itu, tapi itu sudah korupsi. Jadi seharusnya Kejaksaan Agung atau KPK, jadi Kejaksaan Agung kemarin nggak boleh mundur sebetulnya dari kasus itu. Yang pemalsuannya orang-orang mungkin yang terlibat di situ, tapi kalau kepala desanya itu kasusnya korupsi sudah, ya. Nah, jadi ini perlu diketahui. Jadi kalau ada kepala desa memberikan surat keterangan palsu, itu korupsi dia. Apalagi dia mendapatkan duit. Dapat duit nggak kira-kira itu? Oh, banyak itu, ya. Nah, itu. Nah, jadi yang sekarang yang terakhir ini soal aspek bukan semata-mata soal tanah
rakyat. Yang namanya pemukiman, ya kawasan bisnis itu kan selain pemukiman, kalau kita lihat rencana PIK itu, selain pemukiman, itu adalah kawasan perdagangan, kawasan bisnis. Nah, kalau sudah ada pemukiman, ada kawasan bisnis, ada sekolah sendiri, ya, ada pemerintahan sendiri, itu disebutnya koloni kalau zaman dulu. Dulu VOC, ya, perusahaan Belanda, sebelum pemerintahnya menjadi pemerintah Hindia Belanda, itu namanya VOC. VOC dulu juga itu sewa dengan Sultan Banten, dengan Sultan Cirebon, dengan Sultan Gresik, ya, dia sewa tuh dengan Sultan Bone, seluruh Indonesia, kerajaan-kerajaan Nusantara tuh dia sewa kepada kesultanan-kesultanan Nusantara itu. Nah, tetapi kemudian dalam sewanya itu dia membangun benteng. Di situ dia tempatnya ada gudangnya segala macam. Lama-lama dia bangun pemukiman untuk karyawan yang bekerja di mereka. Lama-lama menjajah dia. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak? Negara yang asal mulanya itu tempat perdagangan, kawasan pemukiman, kemudian jadi negara. Tahu nggak? Yang paling dekat itu Singapura. Singapura itu dulu tanahnya milik Melayu. Orang-orang pendatang Cina dari Republik Rakyat Cina datang ke situ, di backup oleh Inggris, didirikan pelabuhan, diberi tempat, diberi tanah, kemudian didatangkan orang-orang Cina sebanyak mungkin sehingga jumlah Melayunya kalah. Jadilah dia negara Singapura. Kanada juga begitu. Kanada itu aslinya bangsa Indian. Bangsa Indian yang nggak tahu kemana, musnah, punah, jadilah orang kulit putih di situ. Amerika begitu juga, itu orang Eropa datang ke situ, bikin tempat perdagangan, pelabuhan yang namanya kota New York sekarang, bikin di situ, bikin pemukiman, kemudian dia jadikan itu negara. Jadi sudah ada contoh, sudah banyak contoh, dan sampai sekarang contoh itu masih berlaku. Orang-orang pendatang yang tadinya hanya kawasan pemukiman dan perdagangan, lama-lama jadi negara sendiri. Itu sudah ada, bukan hayalan. Jadi jangan dianggap ini membohong. Ini yang mesti kita jaga. Ini katanya aparat-aparat saya sampai dituduh teroris, anti Pancasila, anti NKRI. Itu mereka kemana? Justru aparat negara yang melakukan itu. Jadi siapa yang teroris? Mereka itu. Saya dari teriak-teriak begini dari dulu, makanya dituduh mereka teroris akhirnya. Dulu waktu zaman Orde Baru, saya belain rakyat, belain petani, belain buruh tenaga kerja yang di PHK. Saya dituduh komunis, ditangkap juga. Bukan gak ditangkap, jadi saya tuh berkali-kali udah ditangkap. Ya, jangan sampai ditangkap lagi. Masa tangkap terus, giliran dong, masa tangkap. Masa Dudin sekali-kali gitu. Masa saya mulu ya, Habib ya. Jangan kedemenan dia sama saya ya. Nah, jadi itu sudah ada contoh ya. Sudah ada contoh tempat pemukiman warga negara asing yang dari luar wilayah situ datang di situ, mendirikan pemukiman, mendirikan pusat perdagangan, akhirnya jadi negara sendiri. Apalagi di PIK 1, PIK 2 itu sudah ada tuh kantor-kantor yang memegang senjata itu. Sudah ada di situ. Itu tinggal mereka kalau digaji lebih besar oleh negara baru nanti pindah itu nanti. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau ini proyeknya jadi membuka lapangan kerja. Bapak-bapak yang mana punya anak-anak muda mau jadi satpam doang di situ? Kalau saya ogah anak saya jadi satpam. Yang mereka enak-enak kita disuruh jaga. Kalau ada apa-apa ngadepin sesama pribumi, kita yang disuruh maju. Warga kita juga. Ini kan kurang ajar namanya. Nah, zaman Belanda juga begitu dia. Yang namanya dulu marsose itu dibayar dari orang-orang pribumi yang bego-bego tolol-tolol yang otaknya isi duit aja itu. Disuruh berperang dengan pejuang-pejuang kita. Sama itu. Nah, kita jangan mau itu. Ya, jadi kalau mereka mau dibayar begitu, kita lebih tinggi nilainya dari situ. Nah, jadi tadi saya kembalikan, ya. Kalau itu sudah jadi koloni, lama-lama dia akan bikin negara sendiri. Dan itu bukan hal yang susah buat mereka. Karena mereka tinggal bikin saja. Syarat negara itu kan ada 4 sebetulnya. Ada wilayah, ada penduduk. Nah, mereka kalau sudah punya wilayah, sudah penduduk, tinggal bikin pemerintahannya. Kalau pengakuan, gampang itu pengakuan. Singapura, Republik Rakyat Cina pasti ngaku itu. Besok hari ini mereka proklamasi Republik Rakyat Cina, Singapura pasti mengakui karena saudara mereka itu. Ya. Jadi ini bukan nakut-nakutin, ini memang kenyataan. Ya, jadi kalau ada aparat pemerintahan yang nggak sadar
bahwa ini ancamannya lebih besar dari sekedar masalah tanah, tapi ini masalah kedaulatan NKRI, kedaulatan negara kita. Makanya harus dipertahankan. Di Malaysia, saya sudah kirim juga itu, di Malaysia itu ada satu kampung yang orang di luar kampung itu nggak boleh beli tanah di situ. Nggak boleh beli tanah di situ. Diusir sama mereka. Kalau mau tinggal tempat aja boleh, tapi nggak boleh beli tanah di situ, nggak boleh punya hak di situ. Jogja melakukan hal itu. Sultan Jogja itu Hamengkubuwono IX dulu, bukan yang sekarang ya. Sultan Hamengkubuwono IX dulu Cina-Cina di Jogja itu memberontak. Akhirnya Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono IX itu membuat aturan orang-orang Cina nggak boleh punya hak atas tanah. Sampai sekarang tuh. Makanya mereka pusing tuh di Jogja itu. Nah sekarang itu apakah bisa kita lakukan? Bisa kalau kita kuat. Bisa kalau kita mampu mempertahankan hak atas tanah kita. Jadi intinya jangan gampang, jangan mau ditakut-takut. Ini mumpung Tanara ini sudah mulai atau belum ini pembebasannya? Sudah. Udah banyak yang kena. Udah banyak yang kena. Ambil, ngapain takut? Orang tuh tanah bapak-bapak. Emang itu tanahnya aguan bawa dari Republik Rakyat Cina, Pak? Kan bukan. Sudah dibayar, ya salah sendiri dia yang rugi. Itu karena nggak sah. Karena tadinya bapak-bapak yang jual itu karena mengira itu proyek pemerintah lah. Bukan, itu bukan proyek pemerintah, itu bukan proyek negara. Itu proyek swasta. Mau dibikin untuk pemukiman. Jadi jangan khawatir, ya. Pertahankan hak bapak-bapak ibu sekalian. Jangan pernah takut menghadapi kezoliman. Itu biasalah hal-hal yang begitu tuh. Nakut-nakut itu biasa. Itu nanti juga dia lama-lama kalau dia nggak dibayar, sekarang ini kan dia lagi ragu-ragu itu. Jadi preman-premannya kan kurang tuh. Kurang aktif lagi karena duitnya udah kurang kan. Nah, kesempatan sekarang, ambil tuh tanah. Bilang sama yang lain. Yang tanahnya sudah dibayar, yang belum dibayar tuh apalagi yang belum dibayar. Yang sudah dibayar saja boleh itu. Karena batal tuh. Apalagi yang belum dibayar. Jadi ambil lagi itu. Jangan takut. Nah, saya kira itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti kita doakan masyarakat Banten ini ada persatuannya semua ini ya. Jangan sampai gampang dipecah belah ini. Itu yang paling penting itu jangan sampai dipecah belah. Jangan sampai biasanya mereka itu kalau sudah begini itu mainnya main adu domba. Mulai memunculkan isu-isu. Wah, ternyata nama dia yang besar, bukan nama kelompoknya sini. Nah, yang begitu-begitu tuh. Suka digitu-gituin tuh. Wah, ternyata ini yang nongol. Apa kita nggak diajak? Ah, itu mulai itu. Udah, kalau udah begitu, udah pecah lagi tuh. Nah, sekarang jangan hal-hal yang begitu tidak penting lagi. Yang bagi kita penting itu satu, rakyat tidak hilang haknya. Hak-hak rakyat harus kita jaga. Kezoliman harus kita lawan. Dan negara ini kita jaga. Jadi kita berjuangnya bukan cuma untuk semata-mata memperjuangkan tanah, tapi memperjuangkan juga Republik Indonesia ini supaya tidak menjadi negara lain ada dalam sini. Ini kan semua yang teriak-teriak yang katanya menuduh-nuduh ada teroris, kelompok Islam radikal segala macam, itu sekarang kan berpihak ke mereka semua itu. Semua itu saya liatin semua itu, yang tukang-tukang ngoceh itu. Ya, semua berpihaknya ke sana, ke Aguan CS. Nah, jadi kita sudah tahu, kita sudah jelas posisi mereka di situ. Jadi jangan sampai kita mau dipecah belah dengan isu-isu yang remeh-temeh yang tidak penting. Ya, saya harapkan mulai hari ini kita mulai, kalau saran saya bapak-bapak semua bikin forum rutin pertemuan nih di Tangerang, di Banten khususnya, ya. Bikin forum rutin misalnya seminggu atau 2 minggu sekali ketemu semua tokonya, yang ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu, ngeriung kira-kira begitu, supaya kalau dalam istilah sholat itu barisan kita, soft kita tidak ada yang kosong. Kalau soft kosong itu biasanya setan masuk tuh, bisik-bisik dia. Nah, mulailah tuh terjadi tuh pecah belah. Nah, itu yang paling penting dijaga. Jangan sampai soft kita itu renggang. Softnya harus rapat. Nah, cara cara supaya setan tidak masuk menggoda kita itu softnya harus rapat. Harus itu. Kalau tidak, kalau softnya renggang, di situ masuk itu setan-setan itu. Setan yang berwujud jin maupun setan berwujud manusia. Ya. Ya, itu sudah ada itu. Nah, jadi itu saja saya kira dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para ulama yang saya muliakan, dan para cendekia, terutama para penggerak, para pendekar, para penggerak ini Haji Munarman dan Kang Hajanuddin, dan di sini ada Panglima Macan Kulon. Ini juga ada Raja Manggala ini, luar biasa.
dan juga Pak Sekjen dan seterusnya, Macan Kulon, Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih. Saya dipaksa oleh ketua apa nih? DPW itu FPI Kiai Haji Abi Sujai, kalau mau pulang katanya ngisi dulu katanya. Oke, nggak apa-apa. Saya baru sepekan yang lalu dipanggil oleh seseorang ahli strategi perjuangan. Beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin kuat, maka butuh 3 hal. Yang pertama adalah leader, pemimpin. Yang kedua adalah resources, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dan yang ketiga adalah teknologi. Beliau mengatakan 2 yang terakhir itu amat sangat tergantung dengan leadership. Siapa yang memimpin? Rusaknya bangsa Indonesia ini karena yang mimpin kemarin siapa? Pak Haji Munarman? Lah gitu kira-kira. Sampai muncul PSN ninggalin sesuatu yang bukan yang terbaik, malah yang terburuk. Begitu kira-kira. Lalu apakah warisan orang terburuk ini akan kita biarkan? Tentu tidak. Kemudian tadi Bapak Haji Munarman menyampaikan bahwa Jogja itu punya kekuatan. Kenapa sebabnya? Karena Sultan Jogja berkuasa. Orang Banten sebenarnya adalah punya sultan yang dulu sama masih sangat cinta NKRI sampai tidak lepas dari NKRI sampai kemudian detik ini. Dulu waktu zaman perpisahan itu, waktu perpisahan negara itu, negara RIS, itu ada 3 kesultanan yang masih tetap mencokong republik ini. Pertama Banten, kedua Aceh, ketiga Jogja. Sayang raja kita sangat tawadu di waktu itu. Wahai Raja Banten, teruskan kerajaanmu, akan kami berikan kekuasaan. Raja kita ini luar biasa bilang, enggak, karena sekarang sudah ada negara Republik Indonesia. Untuk apa kami berkuasa? Kami saat cinta NKRI dan kami siap untuk terus bersama dengan NKRI tanpa membuat kerajaan. Paham Pak sampai sini? Bagaimana orang Banten hebatnya cinta NKRI? Paham? Bagaimana negara ini cinta sekali terhadap republik ini? Bukankah kita sudah melihat betapa kemudian raja kita, Raja Banten, siap untuk tidak memimpin negerinya, yaitu Banten, dan menyerahkan kepada republik ini dengan serta-merta. Luar biasa bukan? Tapi setelah diserahkan, sekarang apa hasilnya? Apa hasilnya? Banten dioyak-oyak. Banten dikriminalisasi. Sampai-sampai orang Banten tidak sanggup memimpin negerinya sendiri. Mohon maaf. PJ Gubernur yang terakhir orang mana? Bukan orang Banten. Gubernur sekarang orang mana? Bukan orang Banten. Kemana orang Banten? Karena dikadali oleh pusat. Dikadali oleh pemerintah yang ada saat ini. Dikira orang Banten tidak bisa mimpin. Bukan. Orang Banten yang menyelamatkan pada saat kemudian bangsa ini acak-acakan. Namanya apa? Siapa presiden yang kedua setelah Syarifuddin Prawira Negara? Orang mana? Orang Banten menyelamatkan apa? Bangsa ini. Sekarang bapak-bapak, mari kita lihat. Rempang bisa bergerak? Tidak bisa bergerak. Sekarang mulai bergerak, mulai berontak. Kenapa? Karena ada orang Banten bergerak. Ini orang Banten ini, karena tinggalnya di Tangerang. Orang Banten bukan Pak Ji? Orang Banten. Saya keturunan orang Banten, saya orang Banten asli. Bapaknya orang diuyai maning teh. Boten diuyai malih, asli wong Banten. Bahkan kalau perlu siap memimpin Banten. Kalau perlu. Tapi tidak, karena kita punya sultan, masih punya sultan.
Saya 10 tahun menelusuri siapa yang punya BPKB Kesultanan Banten. Banyak yang punya SNK, ngaku-ngaku kan. Tapi yang aslinya yang punya BPKB ternyata ada, masih ada, Bu. Dan beliau berwasiat kepada saya, Hafidin, tolong jaga masyarakat. Tolong jaga umat. Makanya saya datang sekarang ke sini nih untuk mengabarkan bahwa kita saat ini, karena ternyata bangsa kuat itu butuh pemimpin yang kuat, maka ingat, karena juga Banten sudah membela negara ini, dan sekarang dikoyak-koyak negara ini, maka ingat, berarti mau tidak mau, Kesultanan Banten harus tegak kembali. Sepakat? Allahu Akbar. Maka kapan saja ada pergerakan yang ingin menegakkan kembali Kesultanan Banten, siap dukung? Siap berkorban? Siap lawan Aguan? Aguan lawannya bukan Prabowo, bukan, tapi Sultan Banten. Siap? Siap menjadi anak buah Sultan Banten? Siap menjadi rakyat Sultan Banten? Mari kita kuatkan. Allahu Akbar. Saya sampaikan, yuk kita lawan. Maukah Banten ini dikuasai Cina? Saya punya tim. Saya 2017 sudah mulai punya tim. Kami sudah baca yang namanya PIK itu nanti bukan hanya di sana doang, tapi sampai Tanjung Lesung. Ini dari Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung. Kalau Tanjung Kait sampai Tanjung Lesung dikuasai oleh Cina, perumahannya di sana, dan kita sering mendengar dan menemukan senjata mereka berkeliaran di mana-mana, lalu kira-kira orang Banten jadi apa? Kira-kira jadi apa? Kata Pak Kiai tadi, kemungkinan jadi sate mereka. Mau jadi sate? Atau kita nyate mereka? Nah, ini penting ini, yang penting itu. Dan Bapak, ini adalah saksi. Abah, naik, Bah. Berdiri, Bah. Ini Abah Gacon namanya. Saya sampai hari ini belum tahu namanya siapa aslinya. Saking hebatnya orang ini, saya tidak berani bertanya siapa nama aslinya. Nggak berani saya. Takut kualat bukan apa-apa. Karena mohon maaf, seluruh ahli teluh, ahli santet, ahli apapun, tinggal minta sama beliau siapa yang harus dilakukan. Serius, nggak main-main. Beliau pendekar asli luar biasa, dan beliau sudah berikrar di hadapan Sultan Banten untuk mengatakan siap di garda terdepan untuk kemudian membela Sultan Banten. Silakan. Kekuatan beliau saya tidak berani menyentuhnya. Namanya pun saya nggak mau tahu. Namanya saya nggak mau tahu saya. Takut kualat bukan apa-apa. Takut sekali nonjok, saya mentah gak mau saya kan kira-kira begitu. Oke? Bapak-bapak, ibu-ibu, siap berjuang? Siap berjuang? Ingat ibu-ibu, ibu punya iman? Apa kata Allah? Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Oke, Bu? Orang Banten sekarang diuji. Kata Allah, emang boleh orang mengaku beriman tanpa diuji? Ujian paling hebat orang beriman itu apakah kena tetanus? Apa kena penyakit? Atau karena kemiskinan? Bukan. Tapi datangnya musuh. Aguan datang, ya kan? Dengan seluruh kekuatan keuangannya. Sekarang, besok mereka bawa tentara ke kita. Kita lawan sekarang atau nanti? Kalau nanti, ibu-ibu banyak jadi janda. Anak-anak perawannya dinikmati mereka, mau? Kalau tidak mau sekarang atau nanti ngelawannya? Sekarang! Anda punya medsos? Bilang lawan Aguan. Oke? Bilang dukung Kesultanan Banten. Siap-siap. Karena mau tidak mau hanya itu. Kita butuh pemimpin. Kita butuh kekuatan. Banten sudah mengalah. Banten sudah memberikan seluruhnya. Tapi Banten tidak dihargai. Maka saatnya hari ini Banten bangkit dan melawan. Jangan biarkan negara ini dikuasai oleh siapapun. Karena kata informasi yang sangat valid, satu-satunya kerajaan di Indonesia yang rajanya wali adalah Banten. Makanya kalau Banten bergerak, maka seluruh Indonesia akan bergerak.
Jika Banten baik, maka seluruh Indonesia akan baik. Maka mau tidak mau, kita harus menguatkan cinta Banten kita. Maka saya sudah membuat namanya Gerakan Cinta Banten. Bapak-bapak, kita sedang diuji. Allah bilang, emang bisa orang mengaku beriman masuk surga tanpa diuji? Nggak bisa, saudara-saudara. Maka saat ini ketika musuh datang, maka kita harus bergembira, ya Allah, musuhku datang sekarang. Musuhku datang sekarang. Untuk itu kami butuh pemimpin. Kami butuh sultan. Maka datangkan kepada kami sultan yang terbaik untuk kami. Dan itu sudah ada. Cuman belum dipublish. Kalaupun dipublish nggak percaya orangnya. Maka kita butuh tim yang kuat. Dan ingat bapak-bapak, sultan itu adalah masih saudaranya Buya Qurtubi. Saya mau tanya, Buya Qurtubi itu siapa? Buya Qurtubi itu siapa? Tahu nggak? Orang yang selama ini kita muliakan, kita hormati, dan termasuk saya mendapatkan perintah dari beliau untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di Banten ini. Untuk itu saya bicara di sini, saya tidak mau mengungkap bagaimana kejahatan Aguan karena ada pakarnya. Tapi saya harus membakar masyarakat Banten untuk siap melawan kapan saja. Jangan serahkan seinci pun tanah kita. Karena tanah adalah asal kehidupan kita. Asa golok. Nah, itu kata bilang. Asa golok. Dan pendekar kita sudah bawa golok. Sudah bawa golok. Dan bapak-bapak, saya sebagai orang yang amat sangat dekat dengan sultan, saya sudah pakai apa ini? Sarung. Sarung, bukan sorban. Karena lambang kiai saya ada di sini. Baca kitab kuning, ngisi kajian, mimpin masyarakat, termasuk mimpin 4 istri, anak 26, pakai ini. Serius. Saya punya istri 4, anak 26. Itu saya. Tapi untuk memimpin masyarakat, saya pakai ini. Ini lambang kemerdekaran. Kapan saja, siap saja, ini bisa ditarik. Ah, kira-kira begitu. Jangan diterusin. Takut gur di sini, bahaya urusannya kan, kira-kira begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak banyak-banyak dari saya. Karena kewajiban saya hanya menunaikan yang dari ketua DPD, yaitu DPW Bapak Kiai Haji Adi Sujai. Dengan hormat mohon maaf Pak Kiai, saya bicaranya agak sedikit bersemangat dan lancang, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Kiai kita, yakni Kiai Haji Hafidin sebagai Ketua Syarikat Islam Banten. Baiklah hadirin Bapak Ibu, untuk orasi yang kedua, insya Allah orasi ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz